yang terungkap. Lensa Express tak pernah lelah. Lensa Express. Satu tim kemarin untuk memeriksa kepala bagian kalau bisa sekaligus mereka kita periksa karena mereka sama-sama yang memeriksa untuk keperluan pencatatan berita acara lebih memudahkan kita periksa satu-satu. Iya boleh. Ya. Jadi nanti urutannya gimana? Ini yang Jono dulu. Jono dulu. Pak Jono, terus selanjutnya Pak Wahid. Pak Wahid Rudian Syahda. Terus selanjutnya Muhammad Faisal. Oh ini posisi semua. Iya. Selanjutnya Said Pak Muhammad Jaka. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Sebagai saksi. Sebagai saksi. Dalam perkara ini. Dalam perkara ini. Akan menerangkan yang sebenarnya. Akan menerangkan yang sebenarnya. Tidak lain dari yang sebenarnya. Tidak lain dari yang sebenarnya. Majelis supaya menyatakan apa yang sebenarnya terjadi, apa yang saudara ketahui dan apa yang saudara alami. Saudara Rujono, pernahkah sebagai penyidik menangani suatu perkara yang berhubungan dengan tanah Brata Ruswanda? Nah, di dalam penanganan perkara saudara terhadap tanah Brata Ruswanda, di mana itu tanahnya yang saudara tahu? Untuk simpangan punya untuk posisi tanah berada di Jalan Karya. dalam kantor organisasi. Sepengetahuan saudara dari hasil penyelidikan saudara, menurut saudara itu tanah siapa? Mungkin saya tidak bisa menunjukkan dia. Tidak bisa menunjukkan terus, ya, tidak bisa menunjukkan. Kemudian saya pertanyakan kepada saudara, itu kan permasalahan tanah yang betul saudara pernah tangani. Pernahkah saudara memanggil kepala desa yang bernama Ahmad Gusti Ahmad yang kepala kampung pada Kampung Baru? Pada tahun berapa itu? Mungkin yang dia kalau tidak salah di tahun 2013. Ya. Terus pernahkah saudara ketika memeriksa saksi Gusti Ahmad itu kepala kampungnya pada saat itu dan masih hidup ya? Ya, pernahkah diperlihatkan kepada saudara? Izin yang mulia, kami pertunjukkan P01 kepada saksi. Silakan maju ke depan. Masa kalau mau Ini sedikit. pernah lihat surat ini? Jadi Memang kita ada gitu kan, berapa orang rencananya, Bang? satu orang pasti. Satu orang ya. Rencana yang tahapan sidang ini. Sidang yang berikutnya. Ya, sidang hari ini kami telah menghadirkan 4 saksi ya, yang luar biasa, yang telah memberikan kesaksian dan keterangan yang mengungkap keadaan-keadaan dan juga kebenaran-kebenaran yang sangat material. Dan mereka disumpah dan mereka telah mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Itu loh. Yang pertama yang kami hadirkan adalah penyidik-penyidik dari Polda Kalimantan Tengah dan juga penyidik dari Polres Kota Waringin Barat, yang mana pada tahun 2013 bahwa adanya permasalahan hukum antara
Brata Rusuanda dengan Kepala Dinas Pertanian Kota Waringin Barat dan beberapa anggotanya, di mana di dalam penanganan perkara itu bahwa Polres, Polda Kalteng dan juga Polres Kota Waringin Barat memeriksa surat-surat terhadap tanah Brata Rusuanda. Antara lain adalah surat keterangan bukti adat ini asli. Kita pertanyakan kepada penyidik apakah saudara pada saat itu memeriksa ini dan juga memanggil daripada kepala desa yang ada di dalam surat ini adalah Gusti Ahmad Yusuf, dan saksi mengatakan betul kami memeriksa, dan saksi Gusti Ahmad mengatakan di dalam keterangannya bahwa dialah yang membuat surat ini dan dialah yang menandatangani. Kemudian juga terhadap bukti P5 yang kita majukan di sana adalah surat keterangan pinjam pakai yang dibuat oleh Kepala Dinas Pertanian pada saat itu, YTH ya, YH Rati. Pada saat itu, pada tahun 1974, dibuatlah surat permintaan pinjam pakai terhadap tanah Brata Rusuanda oleh Kepala Dinas Pertanian YH Rati provinsi pada saat itu, dan ini adalah suratnya. Dan kita tanya kepada penyidik, betulkah ini dibuat oleh YH Rati? Betul, karena pada saat itu diperiksa bersama dengan istrinya. Betul mengatakan bahwa pernah pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Pertanian meminjam tanah Brata Rusuanda untuk dijadikan proyek balai benih. Kemudian yang paling mendasar di sini adalah bukti ini. Bukti P16 kita hadirkan. Ini ya, setelah otonomi daerah, itu otonomi daerah pada tahun 1996, bahwa otonomi daerah itu terletak pada kabupaten kota, dan pada saat itu aset-aset yang ada di kabupaten Kota Waringin Barat diberikan oleh ya pemerintah tingkat 1 provinsi Kalimantan Tengah kepada kabupaten kota, dan itu disetujui oleh DPRD provinsi, disetujui juga oleh bupati, disetujui juga oleh gubernur. Ini kan ada ini kalian lihat nih, kan ada gambar Garudanya. Dan kita pertanyakan kepada penyidik pada saat itu, apakah tanah yang 10 hektar itu yang berperkara itu ada masuk di dalam daftar ini? Penyidik menyatakan tidak ada. Dan saat itu yang diperiksa adalah Lokoneko bagian aset. Dialah dulu penanggung jawab aset, bagian penanggung jawab aset untuk pemerintah Kalimantan Tengah. Diperiksa oleh penyidik pada saat itu, apakah Pak Lokoneko Anda itu sebagai kepala bagian aset Provinsi Kalimantan Tengah ada masuk di dalam surat ini, surat penyerahan ini, tanda terima aset ini, tanah yang 10 hektar itu? Lokoneko mengatakan tidak ada. Dan Lokoneko juga pada saat itu ditanya, apakah pernah melihat surat SK Gubernur itu? Tidak ada. Apakah saudara tahu bahwa tanah itu milik pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah? Lokoneko mengatakan tidak termasuk dalam arsip. Udah? Dan pada saat itu lagi, ya ini bagus sekali tadi pertanyaan-pertanyaan kita kepada saksi itu. Dan polisi juga menanya BPN wilayah. Kan otomatis dong, dipanggillah BPN. Apakah surat dan arsip SK Gubernur ada di BPN? Tidak ada. Kenapa saudara menerbitkan sertifikat atas tanah itu? Kan sudah ada terbit atas tanah di situ sertifikat yang lain. Sebagian ya. Penyidik mempertanyakan itu, dan dinas Badan Pertanahan Nasional menjawab bahwa semua prosedur kami lakukan, tidak ada yang keberatan pada saat itu, makanya terbit sertifikat. Adakah enggak SK Gubernur sama kalian pada saat diterbitkan sertifikat ini? Tidak ada. Tidak mungkin dong kami akan terbitkan sertifikat ketika ada SK Gubernur. Terus dari mana SK Gubernur? Ya nggak tahu katanya. Dan mungkin SK Gubernurnya ini turun dari langit gitu loh. Turun dari langit, karena tidak ada satu saksi pun yang mengetahui SK Gubernur ini, dan fotokopinya ini aslinya pun tidak ada. Jadi kalau ini kita buat fotokopi untuk merampas tanah orang, ya saya buat nanti fotokopi surat-surat supaya tanah kalian saya rampas semua. Mau nggak kalian? Tidak mau dong, wartawan-wartawan yang kami hormati kan gitu loh. Jadi itulah yang mau kita lawan.
penjoliman seperti ini kita tidak akan biarkan terjadi di masyarakat Kalimantan Tengah secara khusus dan juga Kota Waringin Barat ya. Oke, ada lagi yang mau ditanya, jadi, saudara-saudara? penyerahan aset dari tingkat 1 ke tingkat 2 di saat waktu zaman itu yang diketahui oleh DPR, informasi Semua lengkap ini. tidak termasuk tanah yang 10 hektar. Tidak ada Tidak itu. termasuk. Dan bahkan itu katanya tidak Bukan aset pemerintah. bukan aset pemerintah, itu kata Lokoneko masih hidup nggak itu sekarang, nggak tahu saya. Kan itu loh, jelas dia kan tidak mungkin bohong. Tadi saya dengar informasi di dalam persidangan juga pengacaranya sedikit mengklaim bahwa saksi dari Polda dia merasa keberatan. Tapi juga dia apa ada menanya atau tidak? Ya banyak dong dia tanya, lebih banyak dia tanya. Tapi yang mau dia tanya nggak ada kan, karena semua yang diterangkan itu kebenaran. Kan pengacaranya mau jebak-jebak, mana bisa? Kan itu loh. Mana mau, apa yang mau ditanya lagi, karena sudah kita tanyakan dan semua yang kita tanyakan itu adalah kebenaran. Kalau mau nanya yang salah, bagaimana mau ngarang-ngarang yang salah kan sulit, apalagi sama pihak Jepang, nanti jadi pusing dia kan gitu. Oke.